Kabupaten Sumba Timur selalu berinovasi, bekerja, selalu tampil di depan, membantu pemerintah dalam berbagai masalah di Kabupaten Sumba Timur seperti stunting, gizi buruk, pendidikan, kesehatan, dan segala macam inovasi dilakukan oleh PKK Kabupaten Sumba Timur. PKK mantap melayani tanpa pamrih. PKK mantap. Salam PKK mantap, melayani tanpa pamrih. Saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur, Merliati Praeng Simanjuntak, kali ini akan berbicara tentang pemulihan ekonomi masyarakat atau keluarga pasca pandemi COVID. Sesuai dengan agenda nasional yaitu Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Peran PKK terkait dengan agenda nasional kita ini adalah dengan pendampingan UMKM berbasis Dasawisma. Mengapa Dasawisma? Karena Dasawisma adalah ujung tombak pelaksanaan 10 program pokok PKK di tingkat masyarakat, dalam hal ini di tingkat rendah dari seluruh struktur organisasi PKK, yaitu di level RT, di mana masyarakat dibagi dalam atau dikelompokkan dalam 10 sampai 20 rumah sesuai keadaan atau kondisi di lingkungan atau RT masing-masing. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggali berbagai potensi sumber daya ekonomi produktif di setiap wilayah masing-masing yang tentu berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan karakteristik lingkungan masing-masing. Ada 22 produk unggulan yang bisa kita berdayakan dan kita olah menjadi berbagai produk yang memberi nilai tambah terhadap pendapatan atau ekonomi rumah tangga masyarakat. Dengan memberdayakan ekonomi masyarakat, kita harapkan masyarakat bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya yang paling utama, sehingga mereka bisa terhindar dari berbagai persoalan yang membuat kualitas hidup masyarakat tidak bisa sesuai dengan standar kehidupan yang manusiawi. Contoh, untuk makan kita masih harus menunggu PMT. Tentu ini bukan suatu hal yang bagus. Kita lihat di mana-mana anak-anak harus diberi makan oleh pemerintah. Ini adalah suatu kondisi yang kontradiktif ya, jika kita patutkan dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki. Begitu banyak sumber daya yang bisa kita gali dan kita manfaatkan untuk menjadi sumber pangan kita. Contoh ubi-ubian, labu-labuan, lalu biji-bijian yang bisa kita manfaatkan untuk memberi makanan yang berkualitas, memiliki gizi dan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan anak-anak. Ini dari sisi pengolahan untuk masih kebutuhan makan. Belum bagaimana memanfaatkan ini menjadi produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi yang bisa dipasarkan kemudian menambah penghasilan atau pendapatan masyarakat. Contoh misalnya, saya berada di lokasi, kalau kita perhatikan di belakang saya ini banyak tanaman pisang. Sumba Timur adalah daerah yang sangat subur. Pisang tidak hanya bisa dimakan dalam bentuk mentah atau artinya pisang untuk kita makan dalam bentuk pisang saja ya, tetapi olahan dari pisang ini kalau kita olah dengan baik dan kita lakukan perlakuan yang bisa menambah nilai dari komoditi pisang ini, contoh menjadi wine, itu harganya mahal. Nah, kemudian bisa juga dengan olahan yang lebih sederhana, misalnya menjadi keripik-keripik, lalu olahan juga manggulu yang merupakan makanan khas masyarakat Sumba Timur. Saya pikir manggulu ini
adalah olahan yang sangat baik ya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak, karena dia terdiri dari campuran pisang yang dijemur, kemudian dicampur dengan kacang. Itu proteinnya sangat bagus dan juga nutrisi yang terkandung di dalamnya sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Orang dulu, masyarakat Sumba Timur sebenarnya sudah akrab dengan ini, tapi kesini ini manggulu sudah jarang dibuat dan menjadi cemilan anak-anak sehari-hari. Akibatnya ya anak-anak mengkonsumsi cemilan-cemilan lain yang tidak sehat, dan itu berpengaruh terhadap perkembangan tubuh anak yang kita tahu sekarang stunting itu banyak. Belum lagi anemia, karena memang kebutuhan zat besi dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang mereka itu tidak terpenuhi dengan kualitas makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Tim penggerak PKK Kabupaten Sumba Timur telah mendesain 22 rumah wisata sebagai daya tarik untuk memasarkan berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola oleh Dasawisma, sehingga bisa dipasarkan dengan baik dan memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. 22 rumah wisata ini adalah merupakan daya tarik di mana orang bisa datang, tidak hanya datang tetapi juga bisa melihat informasi dan juga membeli produk. Contoh ya, Kecamatan Hahar, potensi kacang, di sana ada rumah kacang. Kanatang, rumah sakura. Lalu Kambera, rumah pisang. Kita bergerak lagi Tabundung, rumah kopi. Pak Biriwai, rumah pinang. Matawelapau, rumah nanas, dan seterusnya sampai selesai 22 kecamatan ini. Kita gerakkan masyarakat untuk bisa menampilkan produk-produk unggulan di kecamatan masing-masing. Melalui Dasawisma, masyarakat bisa bekerja sama untuk mengelola berbagai usaha ekonomi produktif yang ada di lingkungannya masing-masing, kemudian dipasarkan dan memberi dampak tidak hanya kepada satu rumah tangga saja, tetapi ke kelompok Dasawisma yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga, di mana mereka bekerja sama, saling membantu dan saling meningkatkan kemampuan masing-masing. Kalau berada dalam kelompok, maka satu dengan yang lain akan terpacu untuk meningkatkan kemampuannya dan berusaha selalu bisa lebih baik karena melihat contoh atau melihat perkembangan dari kelompok-kelompok yang lain. Tentu orang tidak ingin menjadi yang terburuk dari yang lain. Nah, itu manfaatnya kalau usaha ekonomi produktif atau UMKM ini dikelola oleh kelompok. Dia tidak akan hanya bergerak ketika program atau kegiatan itu ada saja, tetapi bisa berkesinambungan. Diharapkan upaya ini atau usaha ini bisa berkesinambungan atau sustainable ya, karena masyarakat bekerja secara bersama-sama. Contoh konkret yang bisa kita lihat saat ini adalah Dasawisma dari Kelurahan Hambala khususnya yang berada di RT 2, 3, 4, dan 5. Berada di sekitar lokasi rumah jabatan Kompleks Kodim, di mana masyarakat sudah mengkelompokkan diri dalam beberapa Dasawisma. Kemudian Dasawisma ini bergerak di bidang UMKM kuliner ya, karena lokasi di sini memang sudah ditata sedemikian rupa memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk datang di waktu-waktu senggang, menikmati pemandangan, menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga di lokasi ini, di mana masyarakat bisa melihat atau melakukan aktivitas olahraga, melihat pemandangan laut di tengah kota yang indah, dermaga lama, lalu juga bisa berolahraga ya, anak-anak juga bisa bermain karena memang di sana juga tersedia taman bermain anak. Ini merupakan kerjasama tim penggerak PKK dengan PLN. Karena masyarakat sudah bergerak di awal, mereka sudah membentuk Dasawisma, kemudian memberi data tentang potensi yang ada di masyarakat itu apa, usaha apa yang bisa dikelola untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, dalam hal ini adalah UMKM-nya kuliner. Nah, ini kemudian diberi bantuan berupa gerobak-gerobak usaha. Masyarakat bisa berjualan dan tentu
ini dikelola oleh kelompok. Kepemilikan aset itu tidak kepemilikan pribadi. Begitu banyak selama ini ya bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat, berbagai alat untuk bisa memproduksi usaha-usaha olahan ya, seperti keripik. Tapi karena pemiliknya perorangan, selesai pelatihan oleh dinas atau instansi terkait atau oleh berbagai institusi LSM misalnya atau CSR dari dunia usaha, kemudian tidak terlihat lagi karena begitu pelatihan selesai, bantuan dapat ya tidak dikelola bersama sendiri atau kepemilikan pribadi, ya ini alat kemudian tidak berfungsi lagi. Sudah begitu banyak sehingga PKK bergerak dengan kelompok di mana mereka bisa saling memacu diri, mereka bisa saling memotivasi diri ya. Ketika tidak aktif maka akan bisa digantikan oleh kelompok yang lain. Rombong-rombong ini ketika 1-2 bulan tidak berfungsi, maka Dasawisma lain akan mengambil alih, sehingga yang lain bisa terpacu untuk memberikan yang terbaik dari kelompoknya. Sehingga diharapkan dengan cara seperti ini ekonomi masyarakat bisa bangkit bisa pulih lebih cepat. Nah, bangkitnya tentu lebih kuat karena memang selama COVID ini kita tahu masyarakat sangat merasakan dampaknya. Berbagai usaha ekonomi itu sempat harus vakum atau kalau tidak mau kita katakan mati ya, sehingga masyarakat sangat menderita. Namun melalui kesempatan sekarang ini di mana COVID sudah mulai berangsur-angsur, mulai kembali ke normal, maka kita bergerak memulihkan usaha ekonomi masyarakat UMKM ini dengan berbasis Dasawisma, sehingga masyarakat bisa menggalang kekuatan bersama untuk cepat keluar dari masalah kekurangan pendapatan atau lemahnya pendapatan untuk memberikan yang terbaik bagi rumah tangga atau keluarga masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bentuk Dasawisma di setiap RT di lingkungan kita masing-masing, di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumba Timur, sehingga berbagai potensi yang ada di masyarakat bisa didata dan kemudian dikelola, diolah dan didampingi sehingga masyarakat itu berdaya dan mampu mengolah berbagai potensi yang ada menjadi usaha ekonomi produktif yang berdampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi, sehingga kita bisa cepat pulih, cepat bangkit, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalau masyarakat kuat, kalau keluarga kuat, maka kita semua akan kuat. Maka berbagai permasalahan yang ada di negara masyarakat, entah itu kemiskinan, entah itu stunting, gizi buruk, dan berbagai hal lainnya, bisa kita selesaikan secara bertahap dalam waktu yang lebih cepat. Karena kekuatan yang sesungguhnya ada pada masyarakat. Modal yang terbesar adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat bergerak, daerah kita Sumba Timur pasti lebih kuat dan lebih cepat maju, lebih cepat sejahtera dalam suatu lingkungan yang harmoni dan tertib mencapai cita-cita matawe amah pada jarahamu. Salam mantap, melayani tanpa pamrih. Video ini dipersembahkan oleh PKK Kabupaten Sumba Timur. Mantap, melayani tanpa pamrih.